Ya, selanjutnya adalah kita akan melakukan templating di sini. Jadi, ya, karena kita sudah memiliki template dasar di sini, jadi kita akan melakukan templating. Ya, templating sendiri itu adalah bagaimana kita memasukkan sebuah template ke dalam project Laravel kita dengan penggunaan yang lebih efisien. Karena mengapa saya sebut lebih efisien? Karena jika kita lihat proses kita sebelumnya yang mana ketika kita membuat halaman indeks, maka kita mengetik keseluruhan header ini sampai di konten. Jadi ketika kita membuat satu halaman add lagi, maka kita menuliskan kembali header-nya ini. Seperti ini. Jadi ada 2 header di file yang berbeda. Padahal, menu yang ada itu sama. Jadi ketika kita melakukan perubahan di header utamanya misalnya di file index seperti ini, misalnya beranda kita ubah menjadi home seperti ini, kita refresh. Nah, jadi ketika kita mengklik tambah, maka kita harus mengubah juga menu yang ada di file add ini. Seperti ini. Kita mengubah satu-satu. Jadi bagaimana kita membuat satu file saja, tapi file itu yang dipanggil di tiap halamannya. Nah, itulah yang kita sebut dengan templating, seperti itu. Ya, jadi ini welcome-nya bisa kita tutup dulu, ini juga kita tutup. Nah, jadi untuk templating kita masuk di folder view, kita buat satu folder layouts seperti ini. Nah, di layouts ini kita akan melakukan slicing atau membagi-bagi template ini menjadi beberapa bagian. Jadi di sini kita lihat ada header-nya, berarti kita di dalam folder layout kita buat folder baru bernama header.blade.php seperti ini. Kemudian karena kita juga memiliki, konten di sini, maka kita buat satu folder juga namanya content.blade.php seperti ini. Dan harusnya juga kita memiliki footer nantinya. Jadi kita buat satu footer.blade.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat satu file yang menyatukan beberapa file ini bernama wrapper.blade.php atau pembungkus. Nah, setelah itu di dalam file wrapper ini kita akan melakukan include. Nah, include seperti ini dengan kita akses folder, dia relatif ke folder view, maka dia berada di dalam folder layouts, kemudian dia berada kita akses file header seperti ini. Oh, kita lupa satu ya. Jadi di sini juga ada file head-nya. Kita lihat ada file head ya di sini. Jadi kita buat satu file lagi di head.blade.php seperti ini. Nah, jadi di wrapper-nya itu kita akses dulu layout head. Nah, jadi kita lihat di sini, ini adalah sebuah fungsi PHP yang harusnya ketika kita ingin memanggil fungsi PHP include seperti ini, kita harusnya menggunakan tag pembuka seperti ini, tapi dengan bantuan dari template engine Blade, maka kita bisa menuliskan fungsinya langsung dengan memberikan tanda add di depannya. Nah, itu salah satu kemudahan, salah satu fitur yang ada di dalam Laravel ini atau yang ada di dalam, template engine Blade-nya. Oke, sekarang kita bisa gandakan ini. Setelah header, kita akan konten dan juga kita akses footer. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam root, jadi kita tinggal mengakses apa yang ada di dalam wrapper ini. Jadi misalnya ini kita komentari dulu, kita disable, maka kita return view layouts wrapper seperti ini. Jadi ketika kita merefresh,
dia kosong karena semua filenya ini masih kosong. Ya, tapi filenya wrapper ini sudah berhasil diakses. Jadi kita tinggal mengisi apa yang ada di head-nya, di add ini, kemudian ini kita copy di head, masukkan di sini. Setelah itu, kita buka yang index ya di sini, index yang tadi kita buat. Nah, jadi mulai dari body sampai ke atas itu kita copy masukkan di head seperti ini. Oke, sekarang kita tutup, sudah terisi, dan header ini dari tag header sampai di sini kita copy, masukkan ke dalam header. Jadi ketika kita kembali ke browser, kita refresh, sudah ada header-nya. Oke, kemudian kita ini dari style yang kita buat tadinya, ini kita masukkan ke dalam kontennya. Sampai di sini, kita copy masukkan ke dalam konten, kemudian di folder, kemudian di bagian footer-nya, ini kita masukkan ke dalam footer. Oke, sekarang kita bisa tutup, kita tutup header juga, ini pun juga. Jadi ketika kita refresh, maka sudah ada seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika kita ke halaman tambah, kita membuat satu halaman tambah di sini. Coba ini tinggal kita return, ini kita komentari, ini kita masukkan juga di sini. Nah, jadi ketika kita klik tambah, maka halamannya akan sama seperti ini. Nah, jadi bagaimana agar ketika kita pergi ke root lain itu kontennya itu berbeda, jadi kita tinggal membuatkan di sini satu file yang mana indeks ini, misalnya ini jadi karena ini kita sudah melakukan slicing, jadi kita bisa menghapus di indeks ini dari atas dock sampai kepada header-nya kita bisa hapus. Kemudian di footer-nya juga kita hapus ini. Jadi yang ada itu tinggal kontennya. Nah, kemudian yang di dalam file konten ini tadi kita hapus semuanya. Jadi kita tinggal melakukan mengoper file index ini ke dalam sini lewat root-nya ini seperti ini. Jadi kita tinggal memberikan variabel data konten seperti ini, kemudian dia berada pada folder di filenya itu bernama index seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan di sini memasukkan variabelnya data. Jadi karena ketika kita refresh ini masih kosong karena konten di sini kosong. Jadi di sini kita bisa melakukan kondisi if seperti ini, if variabel konten ada, maka kita akan melakukan include pada data yang dikirim seperti itu. Jadi kita lihat, nah, jadi kita akan melakukan include variabel konten ini. Karena ini yang data yang dikirim masuk ke sini, kemudian diterima di dalam variabel konten ini seperti ini. Jadi tinggal kita include variabel konten seperti ini. Jadi ketika kita refresh, nah sudah ada. Nah, jadi tinggal kita terapkan juga di dalam root add kita seperti ini. Kemudian ini bisa kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Kita ubah indeks menjadi add. Tapi jangan lupa di add itu kita hapus dulu semuanya, kita sisakan kontennya saja. Seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Oke. Jadi tinggal kita masukkan halamannya di sini, halaman add-nya. Ini bisa kita hapus biar rapi, ini juga kita hapus biar rapi. Seperti ini. Jadi ketika kita melakukan operan ke sini ke add, jadi kita refresh, kita add tambah. Di sini undefined variable konten ya karena kita belum mengirimkan variabel data ini ke sini. Variabel data
sehingga masih belum dibaca. Jadi ketika kita melakukan refresh sudah ada. Jadi kita kembali tambah. Jadi ini sudah bisa dan file header yang digunakan itu hanya satu. Jadi ketika kita melakukan perubahan pada header-nya seperti ini misalnya beranda, maka kita hanya mengubah di satu file saja, tidak perlu mengubah ke file yang lain. Seperti ini. Jadi sudah berubah ya. Oke.